Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina sayyidina rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ulama'i wa syuhada salihin wal hadu syekh al-ustaz Abdul Hamid Hakim. Syai'ulillah lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ucapkan Jum'ah Mubarakah, semoga menjadi hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Hari ini atau sore ini kita akan melanjutkan kaidah yang selanjutnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Kemudian al-isar bil ibadati mamnu', al-isar bi ghairil ibadati matlub. Kita sudah membahas panjang lebar. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Sore ini kita melanjutkan kaidah yang selanjutnya, halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk dulu ke dalilnya ya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idra'ul hudud bisyubhat. Akhrajahu Ibnu Uday min hadis Ibnu Abbas. Qala bersabda sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idra'u hindarilah al-hududa ing piro-piro hukum hudud bisyubhat kelawan piro-piro syubhat. Hadis ini adalah hadis yang menjadi dasar bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hudud. Hudud itu adalah hukum pidana di dalam Islam. Kemarin kita sudah belajar orang yang zina muhson hukumannya rajam. Orang yang mencuri hadnya berupa potong tangan. Orang yang minum minuman khamar berupa dicambuk sekian kali. Ya, beberapa 40 apa 80 coba dicek lagi di bab jinayat. Itu semua dinamakan hudud. Ya, jadi di dalam hukum pidana Islam, uqubah di dalam bab jinayat itu ada yang disebut dengan haddun. Haddun itu apa? Haddun itu secara bahasa berarti batas. Kenapa hukuman jenis ini disebut haddun? Karena batasannya sudah ditentukan oleh syariat. Batasannya sudah ditentukan oleh syariat. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina qadzaf maka dicambuk sebanyak 40 kali. Orang yang minum minuman khamar dicambuk sebanyak sekian kali. Orang yang mencuri sampai orang yang mencuri sampai batas nisabnya dipotong tangan. Itu disebut dengan haddun karena batasannya sudah ditentukan oleh syariat. Oh maaf, hukum qadzaf itu samani najaldah 80 ya, mohon maaf. Ada lagi jenis hukuman lain yang disebut dengan ta'zir. Nah, ta'zir ini adalah jenis hukuman yang di dalam ketentuannya diserahkan kepada kebijakan pemimpin, kebijakan imam masing-masing ya. Tidak ditentukan oleh syariat batasannya, tetapi diserahkan kepada imam berdasarkan prinsip kemaslahatan. Apa wilayah-wilayah
yang diberikan hudud, wilayah-wilayah yang diberikan ta'zir, sesuatu jenis pelanggaran yang tidak ada hadnya di dalam syariat, maka dia berhak diberikan ta'zir ya. Kalau ta'zir itu nanti terserah pemerintah setempat. Apa hukuman orang yang tidak bawa SIM misalnya, tidak diterangkan di dalam, tidak ada ketentuannya di dalam fikih, maka dia nanti urusannya ta'ziro. Misalnya orang yang kena tilang nanti dipenjara 3 bulan atau denda sekian. Nah, itu namanya ta'zir. Intinya yang namanya hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang dikenakan pada jenis-jenis pelanggaran yang tidak diatur di dalam Quran dan Sunnah, dan itu diserahkan takarannya kepada imam atau pemimpin masing-masing. Hadis ini menjelaskan bahwa yang namanya hudud, hukuman had itu ketika telah memenuhi syarat-syaratnya maka harus dilakukan. Tetapi ia bisa gugur hanya dengan sebatas syubhat. Syubhat itu adalah alasan yang kecil yang membuat hukuman had itu bisa gugur dengan seketika. Itu disebut dengan syubhat. Kenapa? Karena alasan kecil saja bisa mampu menggugurkan hukuman had tersebut. Makanya saya sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, had di dalam Islam itu memang keras, tetapi syaratnya ketat, dan sesudah menjalani syarat yang ketat itu ia bisa gugur dengan alasan yang syubhat yang sekecil, sangat sepele. Makanya ini luar biasanya syariat Islam, sehingga kata Syekh Utsama al-hudud tusyra' litudra, sebenarnya disyariatkan untuk sebenarnya dihindari agar tidak dilaksanakan. Syaratnya ketat, kalau sudah memenuhi syarat kok ada syubhat yang bisa syubhat sedikit saja, alasan kecil aja bisa menggugurkan tuh hukuman had. Nah, dasarnya adalah hadis ini, idra'ul hudud bisyubhat. Ada lagi hadis lain saya mengutip dari Imam Ahmad, idra'ul hudud anil muslimina mastata'tum. Hindarilah hukuman had bagi muslimin semampu kamu, kata baginda Nabi. Fa in wajadtum lil muslim makhrajan fakhallu sabilahu. Selagi kamu menemukan jalan keluar bagi seorang muslim yang melakukan, yang berhak dihukumin had, selagi menemukan jalan keluar untuk tidak memberikannya dia had, maka lakukan, kata Nabi. Kenapa? Fa innal imama ayyukhti'a fil afwi khairun lahu fi ayyukhti'a fil uqubah. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang salah di dalam memaafkan, seorang pemimpin yang salah di dalam memberi ampunan masih lebih bagus daripada seorang pemimpin yang salah di dalam memberikan hukuman. Maksudnya bagaimana, kata Nabi? Ada seorang pemimpin atau seorang hakim, seorang qadhi, ada pelaku tindak kriminal. Dia sebenarnya bersalah, tapi karena ada syubhat itu gugur, maka dimaafkan. Sekalipun pada faktanya dia memang benar-benar bersalah, maka sang imam ini memaafkannya kan bukan hal yang tepat, tetapi itu jauh lebih bagus. Kesalahan di dalam memaafkan orang masih lebih bagus, kata Nabi, daripada kesalahan di dalam menghukum orang yang tidak bersalah. Ada orang yang ternyata nggak bersalah, tapi karena kita semangat tegakkan syariat, ternyata kita hukum dia. Wah, itu fatal akibatnya. Lebih bagus mengampuni orang yang sebenarnya bersalah daripada menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Itu salah satu dasar hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sehingga dari sini para ulama mencetuskan kaidah yang berbunyi al-hudud taskutu bisyubhat. Al-hudud utawi piro-piro hukum had iku taskutu gugur bisyubhati kelawan piro-piro penyebab yang samar. Alasan yang kecil. Syubhat itu alasan yang kecil. Sebagian ulama menjadikan kaedah ini menjadi cabang dari kaedah kubro yang pertama, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Kenapa? Kenapa kira-kira sebagian ulama menjadikan kaedah ini sebagai cabang dari al-yakin la yuzalu bisyak? Karena menurut mereka ada di sana cabangnya itu kan al-aslu bara'atuz zimmah. Prinsip asal seseorang itu tidak bersalah, tidak punya kesalahan apa-apa. Makanya di dalam hukum hukum positif kita mengenal prinsip praduga tak bersalah. Nah, itu yang maksudnya al-aslu bara'atuz zimmah. Bahwa hukum asal setiap orang itu baik-baik saja, tidak memiliki kesalahan. Dia memiliki kesalahan kalau bisa dibuktikan bahwa dia bersalah. Nah, makanya sebagian ulama memasukkan al-hudud taskutu bisyubhat ini sebagai cabang dari al-yakin la yuzalu bisyak. Kenapa? Ya karena memang hukum dasar setiap orang adalah tidak memiliki kesalahan. Hukum asalnya.
Maka ketika dia divonis bersalah, kemudian ada penyebab yang membuat hukuman itu gugur dari dia, sejatinya dia kembali ke hukum asal. Al-aslu ya al-yakin la yuzalu bisyak. Karena kesalahan yang dia lakukan berarti masih sifatnya keraguan-raguan. Buktinya apa? Buktinya ada syubhat yang menggugurkan hukuman tersebut. Berarti hukum asalnya yang meyakinkan dia tidak bersalah. Gitu loh. Sedangkan vonis bersalah yang jatuh padanya hukumnya masih syak, masih ragu. Kenapa? Karena ada syubhat yang menggugurkan atau yang membuktikan bahwa dia ternyata tidak layak untuk dihukum. Nah, itu alasannya sebagian ulama, sebagian tapi ya, menjadikan kaidah ini adalah cabang dari al-yakin la yuzalu bisyak. Contohnya apa? Contohnya, ayo langsung kita masuk ke contoh. Minha man wati'a imro'atan zonnaha halilatahu falaisa alaihil had. Man wati'a man utawi sapane wong iku wati'a mawate imro'atan ing seorang wanita zonna kang mengira sapa eman ha ing imro'ah halilatahu ing istrine eman. Falaisa mongko ora ana alaihi iku ing atase eman apa al haddu hukuman had. Ini sudah saya sampaikan dulu, orang yang menyetubuhi perempuan dalam keyakinannya dia meyakini bahwa itu adalah istrinya. Gambaran kasusnya gimana, Kang? Ya banyak gambaran kasusnya. Bisa jadi itu suami istri saudara sang istri memiliki adik kembar. Jadi saudara kembar mukanya persis sama, kemudian salah masuk kamar atau bagaimana, dalam keyakinan suaminya ini adalah istrinya. Padahal faktanya mereka telah melakukan berzina, ya kan? Faktanya mereka telah melakukan berzina. Apakah wajib dihukumi had zina dalam hal ini? Oh, tidak. Kenapa? Karena ada syubhat. Syubhatnya apa? Syubhat karena dalam keyakinannya dia meyakini itu istrinya, sehingga dalam kasus ini dia tidak berhak untuk dihukum had. Contoh yang kedua, man wati'ah, barang siapa yang mewate imro'atan ing wanita takunu kang ono opo imro'ah iku halalan halal inda qaumin menurut sebagian kaum, haramun dan haram inda akharin menurut sebagian kaum. Ada orang menikahi perempuan di mana status pernikahannya ini masih diperdebatkan di antara banyak mazhab. Di antara mazhab ada mazhab yang mengatakan pernikahan model gini nggak sah, tapi ada mazhab yang mengatakan sah pernikahan model gini. Kita misalnya mengikuti pendapat jumhur yang mengatakan ini pernikahan tidak sah, sehingga kalau dilakukan maka hukum hubungan suami istrinya dihukumi dengan zina. Apakah orang yang menikah dengan cara itu kemudian kita meyakini bahwa itu pernikahan tidak sah sehingga hubungannya adalah hubungan zina, berhak dijatuhi hukuman had? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ternyata masih ada sebagian mazhab yang mengakui bahwa pernikahan tersebut dihukumi sah. Ya, meskipun itu tidak bisa kita jadikan untuk menyepelekan, ya. Tidak bisa kita jadikan untuk menyepelekan. Contohnya apa? Nikahil mut'ah. Contohnya seperti dalam kasus nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Kawin kontrak. Ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan, ya. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Kawin kontrak itu gimana? Di akad disebutkan zawwajtuka ibnati, misalnya saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian selama 3 bulan. Nah, itu nggak boleh, itu namanya nikah mut'ah. Sekarang kalau ada orang melakukan, dalam keyakinan kita, orang kalau melaksanakan nikah mut'ah statusnya nggak sah nikahnya. Ketika statusnya nggak sah, maka hubungan yang dia lakukan bersama istrinya dikatakan hubungan zina. Tapi apakah berhak dihad? Orang yang seperti itu tidak, karena masih ada mazhab yang memperbolehkan nikah mut'ah. Mazhab apa itu? Mazhabnya Syiah, ya. Jadi orang-orang Syiah itu masih memperbolehkan nikah mut'ah karena ada syubhat. Ini yang disebut dengan syubhatul khilaf. Syubhatul khilaf itu ada syubhat perbedaan pendapat di antara ulama yang karena syubhat itu had tidak bisa didirikan. Sehingga artinya apa? Hukuman had, hukuman rajam, hukuman cambuk itu benar-benar bisa didirikan dalam kasus yang benar-benar disepakati. Sudah syaratnya berat, ya kan, mustahil untuk dilakukan, berzina mendatangkan 4 saksi misalnya, dan itu pun harus benar-benar disepakati di semua mazhab. Kalau nggak disepakati di semua mazhab, gugur. Ada namanya syubhatul khilaf. Alasan khilaf perbedaan itulah yang membuat
hukuman had itu gugur dari orang tersebut. Itu namanya nikah mut'ah. Ada lagi wan nikahi bila waliyin au bila syuhudin. Ada pernikahan tanpa wali. Ini jangan ditiru ya. Saya masih ingat pesan dari guru saya Habib Salim Asy-Syatiri bahwa tidak semua ilmu yang kamu pelajari di pesantren, tidak semua ilmu yang kamu dapatkan dari guru, tidak harus semuanya disampaikan ke orang awam karena khawatir disalahgunakan ya. Jadi ini sebagai wawasan saja bagi kita bahwa di antara mazhabul arba'ah itu ada yang menganggap sah pernikahan tanpa wali. Jadi seorang perempuan dibawa lari nikah nggak ada wali ya, tanpa restu walinya, tanpa ada wali, nikahnya dihukum sah menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau kita mayoritas selain mazhab Hanafi, nikah itu la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin ya. Tidak ada pernikahan dihukumi sah kecuali jika dilakukan tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Bagaimana sekarang kalau ada orang nikah tanpa wali? Dengan alasan saya ngikutin mazhab Hanafi, Pak. Maka dalam perspektif kita itu pernikahan tidak sah sehingga hukumannya zina. Dia divonis zina, hubungan suami istri yang dilakukan. Tetapi apakah bisa dihukumi had? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada syubhatul khilaf. Masih ada ulama yang menganggap pernikahan model itu sah. Atau wala au bila syuhud, atau tanpa saksi ya. Nikah sah meskipun tanpa saksi ya. Ada mazhab yang berpendapat nikah sah tanpa wali, mazhab Hanafi. Ada mazhab yang berpendapat nikah sah meskipun tanpa kehadiran seorang saksi, cukup dihadiri wali, tanpa saksi saja misalnya ada, yaitu riwayat dari Imam Ahmad, juga qaul atau satu pendapat di dalam mazhab Maliki. Tanpa saksi di sini bukan berarti pernikahan itu tidak diumumkan ya. Artinya mereka sepakat bahwa yang namanya pernikahan itu harus tersiar, terdengar kabar, ada iklan, orang-orang harus pada tahu. Tetapi yang dipermasalahkan adalah apakah harus ada seorang saksi yang hadir ketika akad. Ada yang mengatakan tidak harus. Tapi bagi kita tidak sah pernikahan yang model seperti itu ya, tidak sah. Wa kullu nikahin mukhtalafin fih, dan segala jenis bentuk pernikahan yang statusnya masih diperdebatkan. Ya, jadi kalau ada orang menikah yang menurut mazhab kita dia tidak sah, maka tetap tidak bisa dijatuhi hukuman had. Winha, contoh tadi sudah bab nikah sudah. Man saroko, barang siapa saroko, man utawi sapane wong iku saroko mencuri sapa man ma ing barang, zonna kang mengira sapa man hu ing ema iku milkahu ya, ing milkahu ing milike eman. Au milka abih, atau miliknya abah eman, au ibnihi, atau miliknya anak eman. Falaisa alaihi mungka ora ana iku alaihi ing atase eman apa al haddu hukuman li syubhatil istihqaq, karena ana syubhat hak kepemilikan. Barang siapa yang mencuri barang, ambil barang mencuri barang yang dalam prasangka dia barang itu adalah milik dia. Ada barang di kamar orang lain, loh itu kan punya saya itu HP, sama dia diambil, dijual, ternyata faktanya milik orang lain. Apakah dia berhak dihukumi hukuman had? Tidak. Kenapa? Karena ada syubhatil istihqaq, ada syubhat yang berhak menggugurkan hukuman dari dia, yaitu apa? Prasangka dia bahwa itu adalah miliknya. Nah, itu syubhat yang bisa menggugurkan hukuman. Atau mengira itu adalah milik abahnya. Kalau milik abahnya kan berarti ada kepemilikan di situ. Kepemilikan apa? Bahwa barang ayahnya itu kan calon nanti kalau abahnya mati kan jadi warisan dia. Berarti masih ada syubhatul istihqaq. Ada peluang untuk dia memiliki barang itu. Aduh maaf, saya kira nih barang bapak saya. Ternyata barang orang lain, tetapi praduganya itu bahwa itu barang bapaknya sudah bisa menggugurkan atau menjadi syubhat sehingga hukuman tidak diterapkan. Atau mengira itu adalah ibni, milku ibni, kepemilikan anaknya, itu juga menjadi syubhat. Ya. Contoh yang ketiga, man syaribal khamra litadawi, man utawi sapane wong iku syariba meminum sapa man al khamra ing khamar litadawi untuk tujuan pengobatan. Wa ingkana senajan ono opo al asoh menurut pendapat yang asoh iku tahrimahu harame syurbul khamr lit tadawi,
harame syurbul khamr litadawi. Alasannya kenapa? Li syubhatil khilaf, karena ada syubhat perbedaan ulama di dalam hal tersebut ya. Orang minum minuman keras khamr, maka dia harus dihukum had, hukuman cambuk. Tetapi ketika ditanya sama hakim, "Loh, kenapa kamu minum minuman khamr?" "Mohon maaf Pak Hakim, saya pergi ke dokter. Sama dokter disuruh agar kalau kamu ingin sembuh dari penyakitmu, maka kamu harus minum khamr." Sama dokter disuruh gitu. Berarti kamu nggak tahu dong minum khamr itu hukumnya haram meskipun untuk berobat. "Iya, saya nggak tahu Pak Hakim." Maka dia tidak dihukum. Kenapa? Ada syubhah, ada syubhatul khilaf. Masih ada mazhab yang memperbolehkan, meskipun bukan pendapat yang ashah, yang memperbolehkan bahwa minum khamr dengan tujuan pengobatan itu hukumnya adalah boleh ya. Selesai dari kaidah ini. Inti dari kaidah ini adalah bahwa yang namanya hukuman pidana yang di dalam Islam itu digugurkan meskipun dengan syubhat yang kecil sedikit pun ya. Dulu karena itu kita tidak usah heran di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak menerapkan hukuman potong tangan ya. Tidak menerapkan hukuman potong tangan ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Kenapa? Dulu kalau di kitab itu dijelaskan amul maja'ah, amur ramadah. Ketika zaman Sayyidina Umar itu adalah musimnya musim paceklik. Musim paceklik itu tanah pada tandus, tidak ada penghasilan, sehingga banyak orang yang kesulitan mencari kebutuhan sehari-hari. Kesejahteraan masyarakat saat itu tidak merata, sehingga ketika terjadi kasus pencurian di zaman Sayyidina Umar tidak mau melakukan hukuman had. Kenapa? Karena masih terjadi ketimpangan sosial. Nah, itu ya alasannya. Karena menurut Sayyidina Umar, ketika orang yang fakir mencuri harta orang yang kaya di zaman-zaman krisis, maka sebenarnya harta yang diambil oleh orang fakir tersebut masih ada syubhat. Syubhat apa? Syubhat bahwa itu adalah hak orang miskin yang tidak diberikan oleh orang kaya. Orang kaya kan harus memberikan sedekah. Orang kaya kan harus menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang miskin. Tapi ternyata tidak diberikan, sehingga orang yang miskin itu mencuri dengan terpaksa. Maka di sini kata Sayyidina Umar ada syubhatul khilaf, ada syubhatul istihqaq. Sebenarnya yang dicuri itu masih ada peluang menjadi hak milik dia. Melalui apa? Melalui jalur sedekah dari orang kaya kepada orang fakir. Tetapi itu tidak dilakukan, sehingga orang fakir pada mencuri. Atas dasar itu Sayyidina Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Bahwa ternyata hukuman pidana di dalam Islam itu tidak bisa dilakukan dengan sembrono. Tidak bisa dilakukan dengan sembrono. Ada orang sedikit terjatuh pada maksiat, kita ingin agar dia dihukum. Enggak. Tanya dulu penyebabnya. Dicek dulu penyebabnya. Jangan-jangan dia tidak tahu keharamannya. Jangan-jangan ada penyebab lain yang menyebabkan dia melakukan itu sehingga gugur hukuman tersebut. Ya. Karena itu Sayyidina Umar dengan tegas tidak mau menerapkan hukum potong tangan. Karena dia melihat ini terjadi ketidakadilan, masih terjadi ketimpangan sosial, sehingga orang fakir melakukan aksi pencurian ya. Nah, ini bisa dari sini kita bisa melihat betapa lemahnya misalnya basis argumen yang dilakukan oleh mereka yang teriak-teriak kesana kemari, tegakkan syariat. Di dalam benak mereka semakin banyak kepala yang dipotong, semakin banyak punggung yang dicambuk, semakin banyak orang yang dirajam, maka syariat Allah seakan-akan semakin berdiri di situ. Padahal enggak. Ya, bukan seperti itu, Mas Bro. Tidak semudah itu Ferguson. Ya. Justru syariat menghendaki menutup jalan agar hadnya itu tidak dilakukan. Dengan cara apa? Syubhat kecil pun sudah menggugurkan hukuman tersebut. Makanya di pertemuan pertama saya di usul fikih, di pelajaran usul fikih, orang yang mengaku zina pun sama Rasulullah disuruh tarik pengakuannya. Disuruh narik. Jadi sahabat Ma'is yang melapor ke Nabi itu masih dirayu, ente tarik pengakuannya supaya sekiranya ya Rasulullah saya enggak berzina. Ketika dia ngomong saya enggak berzina, meskipun ungkapannya itu bohong, itu adalah syubhat yang mampu menggugurkan hukuman rajam itu ya. Makanya syubhat sekecil apapun bisa mampu menggugurkan hukuman had. Nah, yang perlu dicatat, apakah ketika hukuman had tidak berlaku, imam
tidak diperkenankan memberi hukuman takzir. Boleh imam memberi hukuman takzir. Dalam kasus misalnya ada orang nyuri yang ada orang melakukan nikah tanpa wali misalnya, dia tidak berhak dihukum had, tetapi imam boleh memberikan takzir agar tidak ditiru oleh orang-orang lainnya. Tidak masalah. Ketika had tidak dilakukan, maka masih ada peluang untuk dilakukan takzir kepada dia, dan lagi-lagi itu dilakukan sesuai dengan kebijakan imam. Kaidah yang selanjutnya al-qaidah as-saminah wal 20, kaidah yang nomor 28. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini sudah di pelajaran usul fikih awal-awal bahwa al-amru bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap perantara yang mencapai sesuatu tersebut. Saya memerintahkan Faisal untuk ngambil kelapa di pohon, maka sebenarnya perintah itu mengandung segala macam sarana untuk tercapainya hal tersebut. Maka saya memerintahkan dia untuk jalan, mengambil tangga, naik tangga, dan lain sebagainya. Maka kemudian keluar kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kita maknani dalilnya dulu. Qala Allah Ta'ala berfirman, ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah haqqa tuqatih, kelawan sebenar-benarnya takwa ing Allah, ya. Sehingga ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ma tawi perkara la yatimu kang ora sempurna apa al wajibu kewajiban illa bihi kecuali kelawan emma fahuwa mongko utawi ma iku wajibun hukumnya wajib. Sebuah perkara di mana perkara wajib menjadi tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka perkara itu menjadi hukumnya wajib juga, ya. Hukumnya menjadi wajib juga. Contoh langsung minha wajaba ghuslu juz'in minar raqabah war ra'si ma'al wajhi, wajaba wajib apa ghuslu juz'in membasuh sebagian minar raqabah saking leher, war ra'si lan kepala ma'al wajhi kelawan sertane wajah. Kamu ketika wudu itu yang diwajibkan adalah membasuh wajah, ya. Batasan wajah mana nih? Min mana biti sya'ri ke sini. Ini batasan wajah. Kalau lebar sini nih. Berarti daerah sini nih, ya. Ini batasan wajah. Tetapi kita tidak mungkin bisa memastikan bahwa seluruh wajah kita sudah terkena air kecuali jika ada bagian sedikit dari bagian di luar wajah yang terkena air. Maka kita bisa dengan yakin memastikan bahwa wajah kita sudah rata dengan air. Oleh karena itu wajib hukumnya membasuh sebagian dari leher ini, ya, bagian dari leher dan kepala. Sudah bukan bagian dari wajah, tetapi tetap kita basuh di atas ini untuk memastikan bahwa wajah itu sudah terbasuh semua. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Melakukan sesuatu yang dimana perkara wajib tidak mungkin sempurna tanpa sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut juga hukumnya wajib, gitu ya. Ada gambarannya, ya. Contoh yang lain wajaba ghuslu juz'in minal adud wasaq ma'adh-dhira' war-rijl. Sama, wajib apa ghuslu juz'in membasuh sebagian minal adud saking nih, adud ini nih. Siku, ya. Siku. Ini adud. Wasaq. Sak itu siku kaki. Mohon maaf. Nih. Ini, ya. Ini sak. Kalau adud ini, ya, ma'adh-dhira'i war-rijl, beserta nih, perhatikan, ini sampai sini namanya dhira', ini sampai sini namanya dhira', ke atas namanya adud, Ketika kita berwudu, yang diwajibkan itu kan wa aidiyakum ilal mirfaqain, membasuh tangan sampai kedua lengan sini, sampai di sini saja, sampai dhira' saja. Tetapi kan kita tidak mungkin memastikan bahwa ini sudah sepenuhnya basah kecuali adudnya, bagian dari sini juga sudah basah. Makanya kita wajib membasuh sebagian, sedikit aja, supaya kita memastikan bahwa ini sudah terkena air semua. Begitu juga ketika kaki batasnya kan sampai ka'ben, mata kaki. Untuk memastikan bahwa mata kaki kita sudah terkena semua, maka kenakan sebagian dari sak, ya, pergelangan kaki itu, untuk memastikan bahwa seluruh anggota wajib wudu itu sudah terbasuh. Yang ketiga wajaba satru juz'in minar rukbah ma'al aurah. Wajib apa satru juz'in, menutup sebagian minar rukbah saking
lutut ma'al aurah beserta aurat, wasatru juz'in minal wajhi dan menutup sebagian dari wajah ma'ar ra'si lil mar'ah dengan beserta dengan kepala lil mar'ati bagi orang perempuan. Auratnya laki-laki itu antara lutut dengan pusar. Antara ya, sesuatu di antara. Saya bilang misalnya antara ini dengan ini, maka kan sebenarnya ini bukan bagian sebenarnya. Yang disebut dengan antara adalah ruang yang terbentang di antara tangan kanan dengan tangan kiri. Ini namanya antara. Aurat itu antara pusar dengan lutut, maka sebenarnya bagian antara keduanya. Tetapi tidak mungkin kita bisa memastikan menutup aurat kecuali kita menutup lutut itu sendiri dengan pusar, maka dia juga hukumnya wajib. Begitu juga perempuan itu kan yang diharamkan membuka bagian dari kepala ya, wajib menutup kepala bagi perempuan. Tetapi kan tidak mungkin memastikan bahwa bagian kepalanya tertutup kecuali ada bagian sedikit dari wajah yang sudah tertutup, maka juga hukumnya wajib. Kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada banyak sekali sebenarnya kaidah ini bisa dikembangkan dalam permasalahan yang lain. Dalam bab toharoh misalnya, kamu yakin bajumu kena najis? Yakin nih udah. Kamu pernah pakai baju pramuka dan kejatuhan cecak. Kemudian baju itu nggak langsung kamu cuci, kamu gantung. Kemudian saat mau mencuci, bingung, aduh yang kena najis yang mana ya? Apa bagian lengan, apa bagian kantong, atau bagian leher? Lupa. Seandainya dia ingat mungkin yang disucikan bisa yang bagian yang kena najis aja, tapi dia lupa. Tapi yakin kalau itu kena najis. Maka ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Untuk memastikan kesuciannya wajib dibasuh semua itu baju. Wajib baju itu dicuci secara keseluruhan karena kamu lupa. Orang mau naik haji tidak akan sah tanpa ilmu tentang fikih haji, maka mempelajari fikih haji menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Makanya di zaman Sayyidina Umar beliau membuat pengumuman la yabi fi suqina man lam yatafaqqah. Orang yang tidak paham fikih muamalah maka tidak diperkenankan untuk berjualan di pasar Madinah. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sekarang umat Islam diwajibkan berdakwah. Ini coba kita ambil contoh dari yang kontemporer. Umat Islam diwajibkan berdakwah. Maka dakwah itu kalau dulu baginda Nabi mengajak ke Raja Romawi, mengajak Raja Persia menggunakan apa? Menggunakan wasilah yang berupa surat. Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi, kepada Raja Persia dan lain sebagainya. Dulu wasilahnya surat. Dakwah tidak mungkin dilakukan tanpa wasilah, tanpa media. Maka dulu zaman Wali Songo beliau berdakwah melalui media wayang. Dalam pandangan Wali Songo, wayang adalah sarana yang mau nggak mau harus dilakukan. Kenapa? Karena tradisi masyarakat setempat menghendaki wayang sebagai alat komunikasi dan interaksi sehari-hari. Maka di zaman kita, kira-kira ketika dakwah harus dilakukan dan orang semua pada megang medsos, kira-kira hukumnya bagaimana menggunakan medsos dalam rangka mentransfer ilmu? Ya hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara kewajiban menyebarkan ilmu itu wajib. Menyebarkan kebaikan itu wajib. Dan itu tidak mungkin terlaksana tanpa menggunakan perantara media sosial. Maka menggunakan media sosial pun menjadi wajib. Tentu saja dalam hal-hal yang positif, ya. Maksudnya hal-hal yang positif. Begitu juga dalam bernegara, pemerintah wajib mewujudkan keamanan. Mewujudkan keamanan. Maka keamanan di jalan raya diwujudkan dengan cara membuat aturan berlalu lintas misalnya. Bagaimana hukum mentaati aturan lalu lintas? Ada nggak orang yang nggak taat lampu merah dengan sok-sokan berdalil tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis? Ya nggak bisa gitu. Pemerintah membuat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning untuk kita taati, tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Hifdzur ruh, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa manusia itu hukumnya wajib. Maka mentaati aturan yang dibuat untuk itu, menjaga keselamatan jiwa hukumnya wajib.
itu tidak akan tercapai kecuali dengan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah, seperangkat kebijakan. Maka mentaati kebijakan dan peraturan itu hukumnya wajib. Kita mentaati lampu merah hukumnya wajib, dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya. Artinya apa yang ingin saya sampaikan di akhir, cukup 2 kaidah ini saja. Yang ingin saya sampaikan di akhir adalah bahwa ketika kita mempelajari syariat, makna syariat itu luas ya. Sekarang ini kenapa orang agak alergi ketika mendengar kalimat syariat? Karena kata ini sudah dibajak oleh orang yang tidak memahami syariat ini secara komprehensif. Kata ini sudah dibajak, sehingga ketika kita mendengar ayo tegakkan syariat, konotasinya hanya potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam, dan lain sebagainya. Padahal syariat itu luas ya. Syariat itu luas. Pemerintah mendirikan lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu bagian dari syariat. Menjaga harta seseorang. Pemerintah mentugaskan polisi lalu lintas untuk menertibkan jalan, itu bagian dari syariat. Pemerintah menganggarkan biaya untuk memperbaiki jalan tol, itu bagian dari syariat. Kenapa? Karena agar mempermudah manusia di dalam urusan hidup. Pemerintah memberikan beasiswa bagi mahasiswa atau siswa yang berprestasi, ada LPDP, bidik misi dan lain sebagainya, itu bagian dari syariat. Ya, karena menjamin hifdzul akal, kebebasan berpikir, itu bagian dari syariat. Tapi sekarang orang-orang yang berteriak tegakkan syariat, mempersempit cakupan makna itu kepada hal-hal yang sempit, sehingga kita nggak usah kaget kalau sekarang terjadi fobia terhadap istilah syariat. Padahal seandainya dipahami secara komprehensif, secara utuh, secara menyeluruh, harusnya tidak terjadi seperti itu. Dan itu tugas kita untuk menerangkan kepada orang-orang yang belum paham, atau misalnya baru mengkaji sepotong-sepotong tetapi memiliki ghirah, dikit-dikit turun ke jalan tegakkan syariat, tapi yang dimaksud syariat di benaknya adalah yang berkaitan dengan hudud. Padahal syariat itu luas. Ada ibadah, sholat, puasa, zakat, itu adalah syariat. Saya mau tanya, kita hidup di negara Indonesia, dilarang nggak sholat? Enggak. Zakat dilarang nggak? Enggak. Haji dilarang nggak? Enggak. Bahkan kita memiliki kementerian agama yang khusus untuk mengurus haji. Itu bagian dari syariat. Syariat juga mencakup pernikahan. Kita punya KUA yang mengatur, ada surat nikah, diatur sedemikian rupa. Ada bidang wakaf yang mengatur kalau kita ingin wakaf, zakat, infak, sedekah kemana. Itu juga bagian dari syariat. Tetapi mereka yang berteriak-teriak, syariat Indonesia ini negara kafir, Indonesia negara togut, masih ada yang berteriak seperti itu. Kenapa? Karena di benak mereka yang syariat itu hanya yang urusannya dengan yang kejam-kejam itu, dengan yang keras-keras itu. Padahal kita sudah belajar hukuman hudud yang keras pun sebenarnya hampir nyaris untuk diterapkan karena syaratnya yang begitu ketat. Dan kalaupun sudah terpenuhi, bisa gugur hanya dengan syubhat sekecil apapun. Ya, kita sudah belajar. Sudah syaratnya ketat, ketika tercapai pun ada syubhat sedikit bisa gugur. Nah itu ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita target hatam, baik usul fikih maupun qawaid fikih, kita target hatam sampai pertemuan yang terakhir minggu keempat. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa misna fi tariqatihim wa wafatihim minal fitan ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wad darajat fatayaz jiratal ilmi wa tahlal jami wal karami wal muwaffiqil aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.